siang. Ya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sedang sibuk apa ini, Bu? Udah habis ngajarin, nggak ada kesibukan. Wah, baik kalau begitu. Ya, hari ini kita akan mengadakan sesi coaching ya, Ibu ya. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan bahwa saya di sini berperan sebagai supervisor atau observer yang akan mengamati jalannya sesi coaching yang Ibu laksanakan dengan coach Ibu ya. Dan namun sebelum Ibu melaksanakan sesi coaching, saya perlu menyampaikan terkait rubrik penilaian Bu, dalam observasi saya agar Ibu nanti juga bisa mengetahuinya bagaimana rubrik penilaiannya. Seperti itu ya Bu. Apakah berkenan? Oh, berkenan. Baik. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan Ibu bersama klien. Jadi proses proses coaching memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada dari seorang coach. Dan tentunya Ibu juga sudah tahu ya, memiliki dan tahu kompetensi seorang coach itu seperti apa, yaitu yang meliputi present atau kehadiran penuh. Yang kedua juga mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya, dan tentunya dilakukan dengan teknik rasa. Nah, dan saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah sesi coaching, jangan lupa ya Bu ya, untuk menerapkan alur tirta. Nah, Ibu sudah ingat, sudah tahu kan alur tirta? Oke, alur tirta itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Apakah bisa dipahami Bu? Oh, bisa Bu. Oke, baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum kita mulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Apakah berkenan? Ya, boleh. Baik, pertanyaan pertama ini masih meloncat. Apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya menerapkan kompetensi present tadi ya Bu ya. Kemudian yang kedua tadi mendengarkan aktif, atau yang bisa juga yang membuat pertanyaan berbobot. Ya, jadi ketiga-tiganya ya Bu ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah seperti itu? Iya. Oke, baik. Kompetensi kemudian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik akan Ibu kembangkan saat ini? Ya, tadi saya pengen menitik beratkan di kehadiran penuh deh Bu. Oke, baik. Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih ya, berarti Ibu ini akan menitik beratkan pada perhatian penuh ya. Present ya, mendengarkan kehadiran penuh atau kehadiran. Oke, kehadiran penuh ya Bu ya. Baik. Kemudian dari kompetensi pencapaian yang tadi Ibu pilih untuk dikembangkan saat ini, bagaimana tolak ukur keberhasilannya Bu terkait indikator pencapaian ya dalam sebuah proses percakapan coaching nanti? Saya harapkan nanti ketika pelaksanaan coaching itu coachingnya itu dapat mengambil ide-ide baru setelah kompetensi kehadiran penuh tadi. Kan banyak ide-ide yang muncul kira-kira nanti dari percakapan ketika coaching ya itu. Wow, keren. Saya tadi mendengar Ibu ingin nanti di dalam tolak ukurnya adalah bahwa seorang klien Ibu bisa mengeluarkan ide-idenya seperti itu ya Bu ya. Baik, itu yang kemudian menjadi indikator tolak ukur keberhasilan Ibu dalam kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh seperti itu. Iya. Baik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait prosesnya ya Bu ya, bahwa kita akan melakukan sesi coaching dengan alur tirta. Kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal gitu ya Bu ya. Dan semoga bisa tercapai dalam proses sesi coaching nanti ya Bu ya. Hanya itu saja mungkin Bu yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan kepada Ibu. Nah, selebihnya setelah ini silahkan Ibu bisa memulai percakapan coaching dengan klien Ibu. Dan saya berharap nanti prosesnya lancar ya Bu ya. Percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Ibu dapatkan begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Oke, siap. Silahkan Bu. Selamat siang Bu Witri, apa kabarnya hari ini? Selamat
Evelyn, alhamdulillah Bu hari ini saya sehat. Kira-kira agenda hari ini apa yang kita bahas untuk pertemuan hari ini? Kira-kira kemarin kok Bu Witri nyari-nyari saya terus pengen ketemu lah, agenda hari ini apa? Iya Bu, kemarin saya cari Bu Evelyn, terus saya ketemu sama Bu Ira, terus katanya Bu Evelyn lagi kegiatan keluar, terus kemudian hari ini bisa ketemu sama Bu Evelyn. Di sini saya ingin mencari solusi Bu. Di kelas saya kan mengadakan kegiatan pembelajaran secara diskusi Bu. Nah, ternyata diskusi saya itu kan anak itu cenderung sangat aktif sekali Bu. Jadi malah seringkali mereka tidak fokus, malah kadang ada yang ngobrol dengan sendirinya, dengan temannya. Jadi saya agak merasa kesulitan Bu. Jadi harapan saya agar pembelajaran diskusi saya itu berjalan dengan lancar, tepat waktu, teratur, tetapi malah ada beberapa anak siswa itu yang tidak sesuai dengan topik yang dijalankan, sehingga kegiatan pembelajarannya tidak bisa tepat waktu Bu. Gitu. Oke. Jadi tadi tujuannya agar diskusi di kelas Ibu itu bisa lebih tertib dan terarah gitu ya Bu? Iya Bu. Iya. Jadi siswa yang tadinya rame tapi bisa terarah dan waktu yang ingin dilaksanakan ini tepat waktu gitu. Kira-kira Bu, apakah hasil akhir yang Ibu ingin capai? Oke, jadi tujuannya Bu Witri tadi pengennya diskusi di kelasnya itu lebih teratur, lebih tertib gitu ya, dan waktunya pun bisa tepat waktu gitu ya, jadi berjalan tanpa banyak rame sehingga waktunya banyak terbuang gitu ya. Kira-kira Bu Witri, apakah hasil akhir yang Ibu ingin capai? Hasil akhir yang ingin saya capai dari pertemuan hari ini itu Bu, saya berharap itu kegiatan diskusi yang saya lakukan untuk pertemuan berikutnya itu menjadi lebih tetap aktif berdiskusi, kemudian tetapi siswanya itu tidak sampai kebablasan Bu, jadi aktif tapi terarah kemudian. Dan saya juga berharap agar mereka itu bisa lebih disiplin dalam menyampaikan pendapat mereka, dan juga berdiskusi bisa selesai tepat pada waktunya Bu, gitu Bu. Jadi diskusi aktif, kemudian tidak kebablasan gitu ya. Bagaimana Ibu akan menilai kalau Ibu itu sudah mencapai hasil yang Ibu inginkan? Apa? Hasil yang nantinya saya inginkan ya Bu, dari pengamatan saya setelah tadi yang saya sampaikan tadi, tentunya setelah kita menemukan solusi dan kita laksanakan nantinya itu kelasnya itu bisa lebih tenang Bu, dan siswanya itu jadi lebih aktif, kemudian berjalan sesuai topik dan juga tepat waktu itu. Jadi saya mengamatinya seperti itu kan, tanpa ada gangguan apapun, misalnya tidak ada anak yang ngobrol sendiri dan lain sebagainya gitu Bu. Dengan siswa yang tenang, kemudian aktif berdiskusi gitu. Menurut Ibu, peluang apa yang ada di kelas Ibu misalkan untuk memperbaiki kondisi agar tadi kelas Ibu diharapkan Ibu tadi? Peluang-peluang yang saya amati dari kelas saya yang mungkin bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi nanti itu, saya bisa memanfaatkan potensi siswa yang berpartisipasi aktif. Jadi ada beberapa siswa yang masih bisa aktif, antusias dan bersemangat dalam berdiskusi dan sesuai topik, berjalan sesuai apa adanya. Tapi hanya saja mungkin saya perlu memberikan arahan-arahan yang lebih jelas Bu, agar mereka itu tidak berbicara keluar dari topik. Jadi mereka bisa tetap berjalan sesuai koridor yang sesuai tujuan kita dari awal gitu. Dengan potensi yang ada ya Bu, yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, agar siswa diskusinya aktif gitu. Kalau Ibu lihat kira-kira ada skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini di keteraturan diskusi di kelas Ibu kira-kira berada di level berapa tuh, 1 sampai 10? Kalau saya mengamati ya Bu, selama saya di kelas ya Bu, untuk kondisi saya
saat ini itu gimana ya Bu, kan masih banyak yang ramai dan lain sebagainya. Pasti ya tentunya masih di level 4 Bu, jadi belum sampai separuhnya dari target yang ingin saya capai, jadi masih di bawah 5 dan kebanyakan masih keluar dari topik yang kita bahas saat ini Bu. Untuk memastikan agar itu berjalan dengan baik ya Bu, mungkin secara job desk itu kan kalau hanya kita sampaikan aja itu kan anak-anak kan cepat lupa Bu. Ya, jadi mungkin kita tulis secara detail untuk tugasnya masing-masing, itu nanti dibagi dan ditulis secara detail sehingga apabila mereka keluar dari topik kan udah ada tulisan jelas di situ untuk mengingatkan. Terus kemudian untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok itu bisa bekerja sesuai dengan tujuannya, saya sendiri akan nanti memastikan untuk keliling mengamati mereka, dan apabila terjadi penyelewengan nanti biar segera saya tegur sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati gitu. Strateginya bagus ya Bu ya, jadi nanti perannya siswanya itu jelas, sudah tertulis gitu ya, sehingga jenengan sebagai guru memantaunya atau menuntunnya juga lebih enak gitu ya. Kalau anak sudah direncanakan sesuai job deskripsinya. Nah, itu mau dimulai kapan itu rencananya bagus itu tadi kira-kira saya pembelajaran terakhir itu kan kemarin Bu, 2 jam terakhir. Mungkin ada jadwal lagi di kelas itu minggu depan Bu, jadi hari Senin jam ke 8-9, nanti minggu depan hari Senin jam 8-9 akan saya mencoba menerapkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini gitu. Berarti seminggu lagi gitu ya Pak? Nah, kalau nanti seminggu lagi sudah jangan gunakan ya itu strategi-strategi itu, mengukurnya bagaimana? Kalau Bu Witri itu merasa strategi ini berhasilnya itu mengukurnya bagaimana? Mengukurnya dengan kita mengamati Bu, jadi dalam kelas itu nanti akan saya amati. Jadi pada pembelajaran berikutnya itu kan keaktifan siswa yang tadinya terlalu berlebih tentunya harusnya mulai berkurang karena mereka sudah fokus dengan tugasnya masing-masing. Jadi menurut pengamatan saya nanti harusnya yang tadinya anak itu terlalu aktif sekali menjadi terarah dengan tugasnya masing-masing dan berusaha untuk menjalankannya pasti tepat waktu, karena kita tuntut untuk agar mereka terbiasa mengelola manajemen waktunya sesuai waktu yang ditentukan gitu. Oke, jadi ketika sudah rencanakan strategi tadi ya, Bu Witri bagaimana kalau sudah melaksanakan kemudian masih ada siswa yang berbicara di luar topik atau mungkin yang disiplin waktunya belum sesuai yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira bagaimana? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal Bu, jadi saya dekati dia, kemudian kami ajak ngobrol, kemudian saya ajak refleksi. Kalau misalnya saya ingatkan kalau seandainya ini nanti kita tidak tepat waktu bagaimana, saya ngajak ngobrol dari hati ke hati dan untuk mengarahkan agar kembali pada fokusnya belajar dia pada kelompok tersebut, begitu Bu. Ya, berarti dengan rencana itu Ibu sudah tahu ya, dan dengan refleksi itu komitmen yang Ibu rencanakan nanti apa? Komitmennya saya akan mulai membagi kelas Bu menjadi kelas-kelas yang kecil dulu dan memastikan bahwa setiap anggota itu mendapatkan tugas yang sesuai dan semuanya tercatat dengan baik, dan nanti saya akan memantau secara langsung. Ya, komitmennya tadi yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan membuat kelompok kecil tadi ya Bu, Ibu sudah berkomitmen. Kira-kira ada yang bisa membantu Bu Witri tidak kalau komitmen itu bisa berjalan? Ya nanti diusahakan saya akan meminta bantuan teman untuk membantu mengamati apakah tadi rencana-rencana yang sudah kita buat itu dan dilaksanakan itu berjalan dengan baik Bu. Jadi
nanti saya akan meminta bantuan teman untuk mengamati apakah sudah ada peningkatan dari komitmen saya yang awal tadi dengan komitmen yang baru. Gitu. Ya. Bagus ya, jadi nanti ada kolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Iya. Rencana Ibu kira-kira untuk menindaklanjuti sesi coaching hari ini apa ya? Setelah saya ngobrol dengan teman tadi, Bu, kan nanti kan saya dapat masukan dari teman yang saya minta bantuannya untuk mengamati tadi. Nanti kemungkinan setelah pembelajaran selesai saya akan mencari Bu Evelyn lagi untuk saya memohon untuk membantu mengevaluasi lagi apakah adakah perubahan positif dalam pelaksanaan diskusi tadi. Baik. Jadi nanti kita ketemu lagi gitu ya. Iya. Setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana yang Ibu kemudian dipantau teman sejawat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kira-kira progres apa ya setelah rencana yang sudah disiapkan dengan strategi dan hambatan yang jenengan sudah atasi tadi, kira-kira rencananya sudah berjalan atau enggak, komitmennya sudah bisa berjalan atau enggak, gitu ya Bu? Iya Bu, ya. betul sekali. Oke Bu Witri, hari ini kita sudah banyak ngobrol ya, rencana Bu Witri bagus, kemudian ada komitmen, ada beberapa hal yang nanti ada teman sejawat. Kira-kira kesimpulan yang Ibu Witri dapatkan dari sesi hari ini apa Bu Witri? Kesimpulan yang saya dapat yaitu Bu, saya akan tadi kan saya kesini dengan membawa sedikit permasalahan tentang pembelajaran di kelas saya yang tadinya siswanya tidak yang terlalu aktif ya Bu ya. Itu harapannya dengan setelah pertemuan ini dengan adanya rencana-rencana yang itu dengan membuat diskusi kelompok dalam skop kecil, kemudian nanti penulisan job deskripsinya itu, job desk-nya itu sesuai teratur dalam catatan-catatan sehingga saya bisa memantau secara langsung dari pengamatan apa itu yang mereka tulis tadi, dan saya terjun langsung untuk mengamati, dan harapannya dengan kita melaksanakan kegiatan itu di minggu depan pembelajaran diskusi di kelas saya akan semakin lebih baik Bu, begitu Bu. Ya, bagus banget ya itu Bu ya. Jadi kesimpulan hari ini sudah ketemu ya Bu ya, untuk sesi ini ya Bu ya. Ya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan ya Bu ya. Hari ini kita tutup dulu untuk pertemuan coaching hari ini. Terima kasih Bu Witri kita sudah ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini nanti bisa terlaksana dengan baik Bu dan semakin meningkat ke depannya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Baik. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama Coach, dan terkait dengan proses tersebut keren banget Bu coachingnya. Saya jadi saya jadi mengikuti alurnya Ibu, keren pokoknya Bu. Nah, terkait dengan proses coachingnya tadi, sudah ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu berkenan? Berkenan Bu. Oke, baik. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat sesi coaching bersama klien? Apa tuh yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya tadi kan saya pengennya menampilkan kehadiran penuh ya, present coachingnya itu biar ada beberapa ide bagus atau ide-ide baru dari yang kira tadi pengen ada solusi dari masalah yang dibawa tadi ya. Ya itu tuh pengennya seperti itu Bu, ada kehadiran penuh atau presentnya itu ada. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk bisa menunjukkan kehadiran penuh itu tadi Bu? Tadi ya Bu ya, saat kegiatan coaching tadi saya berusaha ya Bu ya, adanya kehadiran penuh atau present, di mana saya tadi sudah fokus untuk hadir penuh sehingga sadar penuh untuk memfasilitasi coaching saya tadi. Sehingga saya tadi kan sempat merespon ya Bu ya, ada reaksi, kemudian ada interaksi antara kayak tadi anggu-angguan, kemudian saya kasih oke bagus, itu tadi loh Bu. Seperti itu yang sudah saya lakukan tadi Bu.
Wah, keren. Tadi saya mendengar Ibu sudah berusaha fokus, kemudian melakukan hadir penuh dengan sadar gitu ya, sadar utuh, dan kemudian berusaha untuk memberikan respon, apresiasi, baik dari gerakan, terus anggukan kepala, terus kata-kata penyemangat seperti itu ya Bu ya? Iya, iya, tadi. Oke, apakah betul seperti itu tadi? Iya, iya, betul tadi. Wes, Iya. keren banget. Baik, ya, jadi ini tadi di catatan saya memang Ibu sudah memberikan apa ya, memberikan sebuah prinsip-prinsip kemitraan dalam sebuah sesi coaching. Saya melihat Ibu berperan sebagai coach ini setara gitu ya, tidak lebih tinggi dari teman Ibu, tidak lebih tahu dari teman Ibu, jadi selalu memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan terbukti ketika ngobrol tadi ya Bu ya, coachingnya merasa nyaman gitu, merasa terbuka, terus dia bisa mengatakan unek-uneknya dengan lengkap gitu ya, bahkan sudah bisa memberikan kesimpulan dalam sesi coaching ini. Keren banget loh Bu itu. Nah kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip-prinsip proses kreatif, dimana Ibu mengikuti alur-alur, kemudian juga Ibu selalu mengikuti gerak-gerik klien, mengikuti kata-kata klien. Keren banget Bu, jadi itu membuat klien jadi nyaman, menjadi senang gitu, dan kemudian terbuka. Nah kemudian Ibu juga kemudian tidak memberikan saran atau solusi-solusi, karena solusi-solusi dan saran itu ditanyakan dan kemudian muncul ya Bu ya, muncul dari klien itu, bukan dari Ibu ya, karena ini adalah sesi coaching seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Keren banget Bu, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ini juga sebuah hasil dari kehadiran penuh Ibu, maka Ibu bisa melakukan sebuah pertanyaan berbobot seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa membuat klien tereksplor gitu, apa yang ada dalam benaknya. Keren Bu. Nah di sini bahkan saya sudah melihat Ibu memperlihatkan semua kompetensi inti yang sebenarnya sudah yang harusnya dipunyai oleh seorang coach. Wes, keren. Bukan hanya kehadiran aktif loh Bu. Iya. Apakah betul menurut Ibu seperti itu? Apa yang saya katakan? Tadi pengennya sih kehadiran penuh, ternyata setelah mendengar ternyata ini ada pertanyaan berbobot, kemudian ada mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Karena itu sampai saya nggak sadar. Itu efek dari kehadiran penuh ya. Ibu hadir penuh, sadar utuh untuk melakukan sebuah sesi coaching. Seperti itu Ibu. Wes, keren. Baik, tadi juga saya sudah melihat Ibu melakukan alur tirta Bu. Yang paling penting dari proses tadi, saya mendengarkan Ibu sudah menerapkan percakapan alur tirta itu tadi, di mana Ibu memulai dengan tujuan ya kan, kemudian ada identifikasi masalah di sana ya kan, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab, jadi komitmen tadi ya, tanggung jawab dari si coach tadi ya. Keren banget. Alhamdulillah Bu, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan sebuah proses sesi coaching yang luar biasa. Nah pertanyaan terakhir Bu, jadi berdasarkan hasil coaching tadi yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Saya ketanya ini tertarik Bu, ini pada pertanyaan berbobot tadi. Karena tadi kan efeknya nanti bisa menggali ide-ide dari coaching ya Bu. Itu saya pengen tambah itu dari yang kehadiran penuh, kemudian saya combine dengan adanya pertanyaan berbobot, sehingga ide-ide coaching nanti semakin banyak dan berkembang gitu ya. Wow, baik. Jadi saya tadi mendengar Ibu akan mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Oke. Nah, dan karena menurut Ibu efek dari kehadiran penuh itu kita bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide dari klien bisa muncul, seperti itu ya Bu ya? Wow, baik. Terima kasih Bu. Jadi semoga nanti Ibu bisa mengembangkan lagi kompetensinya, dan saya berdoa semoga teknik yang Ibu pakai ini untuk sebuah alur coaching ya bisa memaksimalkan diri Ibu juga. Gitu, karena kita juga bisa belajar dari klien Bu ya, kita bisa ikut apa sih langkah-langkah klien gitu, kita bisa tiru loh Bu sebenarnya. Nanti juga akan bisa semakin tajam nih ketika Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya, dan memberikan pelayanan sesi coaching yang hadir penuh, sadar utuh. Itu penting sekali Bu, menjadi bekal Ibu nanti agar nanti di sesi coaching berikutnya nanti Ibu lebih
keren lagi. Baik, saya harap pelaksanaan paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching ini Ibu bisa berpegang teguh terus dengan alur Tirta ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dan prosesnya sangat luar biasa, saya appreciate sekali. Provisiat, selamat Ibu sudah berhasil melaksanakan sebuah sesi coaching yang luar biasa. Baik, saya akhiri Bu supervisi kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.